Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Islam Raden Fatah, Palembang. Yang saya hormati Ibu Isnaini Rahmawati M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal psikologi sastra dengan teori Sigmund Freud untuk memenuhi tugas psikologi sastra. Sebelum saya mereview jurnal tersebut, saya akan memberitahu jurnal tersebut berjudul Psikologi Tokoh dalam Novel Suti, karya Sapardi Djoko Damono, analisis psikologi sastra. Jurnal tersebut termasuk ke dalam jurnal ilmiah pendidikan dan pembelajaran yang ditulis oleh Iwayan Gede Pratyana, G.A.D. Artawan, dan Imade Sutama. Kemudian volume dan halamannya yaitu volume 3, nomor 3, halamannya dari 339 sampai 347, diterbitkan pada tahun 2019, previewnya Siti Nuraini. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi tentang jurnal yang nanti saya akan review. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung mereview jurnal tersebut. Nah, yang pertama yaitu pada bagian abstrak. Bagian abstrak ini setelah saya baca, saya amati dan saya lihat, abstrak ini sudah lengkap dan sudah memberikan gambaran yang jelas tentang fokus penelitian. Nah, fokus penelitiannya yaitu tentang analisis struktur dan psikologi tokoh dalam novel Suti, karya Sapardi Djoko Damono, dan juga abstrak ini juga memberikan informasi tentang tema, latar belakang, tokoh utama, dan metode penelitian yang digunakan. Namun, setelah saya amati, ada kekurangan pada bagian abstrak ini. Menurut saya, abstrak ini perlu diperbaiki, yaitu dengan menyertakan hasil analisis yang lebih spesifik dan temuan utama dari penelitian tersebut, sehingga akan memudahkan atau memberikan pembaca gambaran yang lebih lengkap tentang kontribusi ini terhadap bidang sastra maupun bidang psikologi sastra. Lanjut, pada bagian pendahuluan, setelah saya amati dan saya baca bahwa pendahuluan ini sudah sedikit lebih lengkap, namun masih ada kekurangannya. Mengapa saya katakan sudah sedikit lebih lengkap? Karena pada bagian pendahuluan ini peneliti sudah menjelaskan bagaimana gambaran-gambaran tentang tujuan penelitian tersebut. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis struktur dan psikologi tokoh dalam novel Suti, karya Sapardi Djoko Damono. Kemudian dia juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana tokoh utama dalam novel dengan baik dan memberikan gambaran awal yang komprehensif tentang konteks penelitiannya. Namun kekurangannya yaitu menurut saya pada penelitian ini peneliti kurang menyertakan latar belakang yang lebih mendalam mengenai novel Suti karya Sapardi Djoko Damono. Padahal latar belakang tentang novel Suti ini sangat penting agar membuat pembaca tertarik dengan apa yang akan kita teliti nantinya. Mungkin itu saja review pada bagian pendahuluan. Pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Baiklah, selanjutnya itu kelebihan-kelebihan dari penelitian jurnal ini, yaitu yang pertama, jurnal ini memiliki kelebihan dari segi pendekatan interdisipliner. Kelebihannya yaitu kajian ini dapat menggabungkan dua elemen sastra dan psikologi sehingga memberikan perspektif interdisipliner. Yang kedua yaitu dari relevansi tema. Pada jurnal ini temanya yaitu ketabahan dan kesabaran dari hati seorang perempuan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup pada era 1960 sampai 1970-an. Memiliki relevansi yang kuat dengan konteks sosial dan budaya pada masa tersebut. Yang ketiga yaitu pada analisis karakter mendalam. Kelebihannya yaitu kajian ini memberikan analisis mendalam terhadap karakter-karakter dalam novel dan
fokus pada aspek psikologi seperti ide, ego, dan superego yang memberikan pemahaman yang lebih dalam perilaku dan tindakan tokoh-tokoh dalam cerita. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam penelitian ini dapat berkontribusi terhadap penelitian di masa yang akan datang. Penelitian mengapa dikatakan tersebut? Karena kajian ini memberikan landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang sastra dan psikologi, terutama terkait dengan analisis karakter dan psikologi tokoh dalam karya sastra. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari segi metode penelitian yang digunakan, yaitu jurnal ini menjelaskan apa metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra dan metode pengumpulan data melalui dokumentasi yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan struktur. Selain kelebihan, jurnal ini juga pasti memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang telah saya amati yaitu pada keterbatasan pendekatan. Nah, keterbatasan pendekatan ini meskipun jurnal ini sudah menggunakan pendekatan psikologi sastra dari Sigmund Freud, namun tidak ada penjelasan mendalam tentang bagaimana pendekatan ini diaplikasikan dalam analisis karakter dalam novel Suti, karya Sapardi Djoko Damono. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada penelitian ini lebih banyak menjelaskan tentang proses analisis psikologi yang digunakan akan meningkatkan penjelasan dan keakuratan kajian. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan pada data. Meskipun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, namun tidak dijelaskan secara rinci sumber data yang digunakan serta keterbukaan tentang sumber data yang akan menambah validitas dan reliabilitas. Yang ketiga yaitu keterbatasan umum. Keterbatasan umum di sini jurnal ini mungkin kurang memberikan gambaran umum tentang novel Suti dan konteks sejarah serta budaya di kota Solo pada era 60-an sampai 70-an. Apabila penambahan konteks ini, ia akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang cerita dan karakter. Kemudian yang terakhir yaitu keterbatasan kesimpulan. Nah, mungkin di sini keterbatasan kesimpulan ini peneliti kurang memberikan kesimpulan yang kuat dan jelas terkait dengan implikasi hasil analisis terhadap pemahaman sastra dan psikologi. Kesimpulan yang lebih mendalam akan memberikan arah bagi peneliti selanjutnya. Nah, dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, jurnal ini mungkin dapat menjadi lebih kuat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam bidang sastra dan juga bidang psikologi. Kemudian yang terakhir yaitu mengapa kajian ini perlu dilakukan, yaitu kajian ini perlu dilakukan karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang analisis, struktur dan psikologi tokoh dalam novel Suti, karya Sapardi Djoko Damono. Dengan tema ketabahan dan kesabaran hati seorang perempuan dalam menghadapi permasalahan hidup serta latar belakang di pinggiran kota Solo pada era 60-an sampai 70-an memberikan konteks yang menarik untuk memahami karakter dan perilaku tokoh dalam novel tersebut. Selain itu, pendekatan psikologi sastra dari Sigmund Freud yang digunakan dalam analisis ini juga memberikan sudut pandang yang menarik terkait dengan aspek ide, ego, dan superego dalam karakter tokoh. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam bidang sastra dan psikologi serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang tersebut. Lah, mungkin itu saja video review kali ini. Saya Siti Nur Aini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.